Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Sapitri dari 12 RPL 3 SMK di Sanggoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi, Sriwijaya mengandung arti kemenangan yang gemilang. Mengingat wilayah kekuasaannya yang sangat luas, nama tersebut memang tepat sekali. Sriwijaya mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini diketahui dari catatan seorang pendeta bernama Itsing dari Tiongkok yang pernah berkunjung ke Sriwijaya. Pada tahun 682, pendeta tersebut sedang mendalami agama Buddha di India dan singgah di Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskerta. Dalam catatannya disebutkan, Kerajaan Sriwijaya didirikan pada tahun 671 dan saat itu dipimpin Raja Dapuntahyang Sri Jayanasa. Nama Dapuntahyang juga disebutkan dalam prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Dapuntahyang telah berhasil melakukan ekspansi selama 8 hari dengan membawa kekuatan 20.000 orang tentara. Sejak saat itu, Kerajaan Sriwijaya semakin makmur dan sejahtera. Dalam perkembangannya, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai Pulau Jawa, Sumatera, Kamboja, Semenanjung Malaya, Thailand bagian selatan, dan pesisir Kalimantan. Dengan dikuasainya wilayah-wilayah tersebut, Kerajaan Sriwijaya pun sukses menguasai jalur perdagangan di wilayah. Di sini ada beberapa raja-raja yang telah menguasai Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Dapuntahyang Sri Jayanasa, terdapat dalam prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi dan prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi. Yang kedua ada Sri Indrawarman, terdapat dalam berita Cina pada tahun 724 Masehi. Yang ketiga ada Rudra Wikrama, terdapat dalam berita Cina pada tahun 728 Masehi. Yang keempat ada Wisnu, terdapat dalam prasasti Ligor pada tahun 775 Masehi. Yang kelima ada Maharaja, terdapat dalam berita Arab pada tahun 851 Masehi. Yang keenam ada Balaputra Dewa, terdapat dalam prasasti Nalanda pada tahun 860 Masehi. Yang ketujuh ada Sri Udayaditya Warman, terdapat dalam berita Cina pada tahun 960 Masehi. Yang kedelapan ada Sri Udayaditya, terdapat dalam berita Cina pada tahun 962 Masehi. Yang kesembilan ada Sri Sudamani Warmadewa, terdapat dalam prasasti Leiden pada tahun 1044 Masehi. Yang ke-10 ada Marawijaya Tunggawarman, terdapat dalam prasasti Leiden pada tahun 1044 Masehi. Yang terakhir ada Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman, terdapat dalam prasasti Kola pada tahun 1044 Masehi. Di sini ada peta lokasi Kerajaan Sriwijaya. Bisa dilihat. Di sini saya akan menjelaskan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Pada masa kepemimpinan Balaputra Dewa sebagai Raja ke-10, Sriwijaya mencapai titik kejayaannya. Akan tetapi, saat periode itu juga Sriwijaya kehilangan kekuasaannya di Jawa. Tercatat di prasasti Nalanda yang ditemukan di India. Setelah itu, Kerajaan Medang dari Jawa menyerang Sriwijaya pada 990-an. Munos 2006 menerangkan serangan ini terjadi pada 988 hingga 992. Tepat ketika Sri Chudamani Warmadewa memimpin.
Akan tetapi, Sriwijaya berhasil memukul mundur musuhnya saat itu. Memasuki abad ke-11, Sriwijaya mendapatkan serangan lagi oleh pihak kerajaan Chola dari India Selatan, tepatnya pada 1017 dan 1025. Raja Rajendra Chola mengirimkan pasukan dan berhasil menduduki beberapa daerah kekuasaan Sriwijaya. Penyerangan ini terjadi ketika Sang Rama Pijayatunggawarman memimpin Sriwijaya. Secara perlahan, Chola berhasil mempengaruhi kekuasaan raja baru. Menurut sastri KAN dalam The Cholas 1935, beberapa kerajaan bawahan Sriwijaya yang telah ditaklukkan boleh memerintah, namun tetap harus tunduk pada pihak Chola. Akibatnya, kekuatan Sriwijaya berkurang. Dalam tulisan pengaruh geohistori pada kerajaan Sriwijaya, Inyoman Bayu Pramarta menerangkan Sriwijaya telah berusaha mendapatkan kembali pamornya sebagai penguasa Sumatera, namun tidak bisa seperti sebelumnya. Selain diserang kerajaan lain, kondisi alam juga mempengaruhi runtuhnya Sriwijaya. Menurut Daljoeni dalam Geografi Kesejarahan 1982, Sumatera adalah daerah dengan curah hujan tinggi melebihi kemampuan penguapan, air meresap terlalu dalam hingga kesuburan tanah berkurang. Bahkan, terdapat juga air yang tidak terserap hingga membawa material daratan ke Sungai Musi, Palembang. Akibatnya, sungai menjadi dangkal dan daratan kurang produktif. Selain tidak bisa menghasilkan produk untuk konsumsi, Sriwijaya perlahan kehilangan akses perdagangannya di Sungai Musi. Jalan yang sebelumnya menjadi ladang emas terhambat hingga akhirnya berhenti. Turunnya kekuatan Sriwijaya dalam bertahan hidup lebih diperparah ketika masuknya Islam di Aceh pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai hadir di bagian Sumatera bagian utara dan menjadi pusat perdagangan. Menurut catatan Cina, Sriwijaya menyisakan kekuasaan di sekitar Palembang yang saat itu bernama Kerajaan Palembang. Kabar terakhir dari kerajaan ini ke pihak luar ketika mengirim utusan ke Cina pada 1374 dan 1375. Faktanya, kerajaan di Palembang ini akhirnya hancur pada 1377 karena diserang oleh kerajaan Majapahit. Di sini ada komoditas utama atau barang yang diperjualbelikan oleh kerajaan Sriwijaya, yaitu ada kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading, timah, kayu ulin, buah-buahan, gula putih, gelas, kapur barus, batu karang, pakaian, cula badak, wangian, dan bumbu masak. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ada sampai sekarang. Yang satu ada prasasti Kota Kapur, yang kedua ada prasasti Ligor, yang ketiga ada prasasti Palas Pasemah, yang keempat ada prasasti Hujung Langit, yang kelima prasasti Telaga Batu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.